Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stiva Suci Janati dari kelas B4 2018 Malam, Fakultas Pendidikan Bahasa, Prodi Bahasa Inggris dari kampus IKIP Siliwangi Cimahi. Nah, kali ini saya sedang melaksanakan kegiatan KKN. Kegiatan KKN ini dilakukan secara mandiri atau individu dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Kegiatan pelaksanaan KKN ini akan dilaksanakan di daerah domisili masing-masing mahasiswa. Nah, maka dari itu saya akan melaksanakan kegiatan KKN ini di daerah saya yang berada di Desa Gempolsari, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung. Kegiatan KKN ini memiliki 4 siklus. 4 siklus diantaranya yaitu dari siklus pertama ada pendampingan pembelajaran oleh orang tua selama masa pandemi COVID-19 dengan sasaran 3 keluarga. Dan siklus kedua, pembelajaran di sekolah pada masa pandemi dengan sasaran 2 orang guru atau sekolah. Untuk siklus ketiga, ada kegiatan kewirausahaan di tengah masyarakat dengan sasaran 2 orang pengusaha UMKM. Nah, untuk siklus terakhir, yaitu siklus keempat, adalah seminar hasil kegiatan dengan sasaran guru, masyarakat, dan mahasiswa. Nah, untuk kegiatan kali ini, saya sedang melaksanakan kegiatan KKN pada siklus pertama. Untuk perencanaan siklus pertama KKN, yaitu melakukan kegiatan observasi dan edukasi pembelajaran. Nah, pada siklus pertama kali ini memiliki 3 sasaran keluarga yang akan ikut berpartisipasi dalam siklus pertama. Nah, keluarga yang akan ikut berpartisipasi pada siklus pertama kali ini ada Ibu Iha Solihah, Ibu Sinta, dan Ibu Wantinem. Untuk lebih lengkapnya, mari kita lihat cuplikan-cuplikan video wawancara yang telah saya lakukan kepada narasumber terkait. Selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada pertanyaan buat orang tua. Jadi pertanyaannya tentang pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring. Nah, jadi untuk pertanyaan pertama, bagaimana pendapat Ibu tentang pembelajaran jarak jauh? Pendapatnya? Kayak gimana ya pendapatnya ya? Senang-senang susah ya nih. Senang. Maksudnya senangnya ya kita bisa ini ngajar anak. Lebih efektif. Cuman ya namanya saya lulusannya nggak kayak guru gitu ya, jadi seadanya ngajar anak juga. Nah, jadi enakan di sekolah, masuk di sekolah gitu. Terus seperti apakah kegiatan belajar mengajar yang guru berikan terhadap siswa selama belajar online? Jadi kayak sistem guru ngasih pelajaran itu gimana gitu? Jadi kan pakai buku tema. Nah, nanti kan pakai buku tema dikerjain di bukunya. Nah, setelah itu nanti disetor lagi ke gurunya, dipotong. Iya. Terus Lewat foto. hambatan atau kendala yang dialami selama pembelajaran daring? Aduh banyak. Contohnya? Aduh, dikala anak ada enggak moodnya gitu teh. Kan anak enggak selalu mood ya. Harus itu kalau enggak mood ada bete-nya. Jadi kayak masih malas-malasan. Iya. Lagi bangun pagi tapi belajarnya di rumah ya. Nah, jadi enggak ada semangat. Jadi kayak biarin aja belajar online aja. Iya. Gitu ya. Terus apakah hal positif dari pembelajaran jarak jauh menurut Ibu? Positifnya? Ya, mungkin Lebih banyak waktu ya. iya, iya gitu. Lebih terpantau. Iya, lebih terpantau benar. Terus kalau hal negatifnya apa? Iya gitu aja teh, cuma kalau negatifnya teh suka malas gini teh gitu, malas. Terus juga jadi tadinya yang peran ibu cuma ngeliat anak sekolah, Iya. sekarang jadi peran ibu sekaligus peran guru. Iya di rumah. benar, iya. Dengan adanya pembelajaran daring, apakah berdampak pada kemampuan ini? Kemampuan. Ya, kemampuan. Jadi misalkan kemampuannya tuh jadi kayak berkurang dikit atau emang sama aja gitu sama kayak yang belajar di sekolah. Ya kurang kayaknya ya. Otomatis kalau anak masuk sekolah, cara ngajar guru itu kan beda sama kita. Jadi
jadi belum ngerasain. Iya, kurang efektif lah, kurang ini sama mama. Kasihan ya. Iya. Belum sama guru. Apa harapan ibu untuk kedepannya? pengen cepet sekolah ya nak ya, pengen cepet ketemu guru temen ya. Jadi Udah kita iya. Makasih. Sama-sama. Nanya seputar pembelajaran daring yang sedang dilakukan saat ini. Langsung aja ke poin pertama. Bagaimana pendapat Ibu tentang pembelajaran jarak jauh? Ada plus minusnya ya, mungkin kenapa diadakan pembelajaran jarak jauh itu disebabkan akibat karena kondisi wabah ya, maka pembelajaran harus dilaksanakan, tetapi sistemnya yaitu menggunakan daring begitu ya. Daring sendiri sih ada plus minusnya sendiri. Untuk siswa yang tinggalnya di daerah lalu internetnya tidak terfasilitasi, itu menjadi suatu hambatan kalau pembelajaran daring. Tetapi untuk siswa yang berada di kota, fasilitasnya lengkap, daring itu bisa berjalan lancar sesuai dengan target program sekolah. Terus aplikasi apa yang digunakan selama belajar online anak? Kalau Nopal kan di MTS Negeri 1 Bandung itu satu akun sama, yaitu menggunakan Google Classroom. Jadi semua mata pelajaran itu memakai Google Classroom. Ada kalau aplikasi yang lain selain Google Classroom? Paling mungkin informasi wali kelas kepada muridnya untuk mengingatkan dalam pembelajaran daring melalui WA group, biasanya begitu. Terus seperti apakah kegiatan belajar mengajar yang digunakan siswa selama belajar? Ya. Untuk Nopal, setiap mata pelajaran pembelajarannya itu berbeda-beda tergantung pada guru masing-masing begitu ya. Yang saya tahu selama 1 tahun kemarin ketika kelas 7, untuk mata pelajaran matematika gurunya memberikan video untuk penjelasan, sehingga ketika diberikan tugas anak bisa menyelesaikan tugas-tugas. Terus untuk pelajaran yang lain ada yang memakai Zoom meeting, ada yang tidak. Terus ada yang berupa video. Paling seperti itu sih dari MTS Negeri 1 Bandung terhadap Nopal ya. Apakah siswa dapat memahami materi yang telah diberikan oleh guru secara online? Ada yang bisa dipahami, ada yang tidak. Itu tergantung dalam guru memberikan pembelajaran daring kepada Nopal begitu. Kalau misalkan gurunya memberikan video yang mudah dicerna, dipahami, maka Nopal pun mudah begitu. Apakah hal positif dari pembelajaran jarak jauh ini? Positifnya yang pertama yaitu kan dengan adanya wabah penyakit ini kita tidak boleh kemana-mana, sehingga kita di rumah selalu berkumpul begitu. Jadi keakraban antara orang tua dengan anak makin akrab. Itu sih positifnya begitu ya. Kalau hal negatifnya sendiri? Hal negatifnya, satu, anak tidak bersosialisasi dengan temannya karena kan sistemnya adalah daring begitu ya. Terus kita mau pergi kemana-mana itu sulit begitu. Terus apa harapan ibu untuk depannya? Harapannya ya, harapan semua orang tua, bukan hanya saya saja ya, sama mungkin, yaitu ingin wabah penyakit ini cepat berakhir sehingga khususnya untuk anak-anak bisa pembelajaran tatap muka, karena dengan tatap muka bisa meringankan anak dalam pembelajaran sehingga anak tuh bisa bersosialisasi. Karena nomor 1 adalah bukan pengetahuan ya, nomor 1 adalah sikap gitu.
Karena sikap itu sangat penting, salah satunya yaitu anak harus bersosialisasi begitu. Karena kalau tidak bersosialisasi, anak individual itu bahaya. Terima kasih. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita pada naros tentang pertanyaan seputar pembelajaran daring. Pertanyaan pertama langsung aja, Bu. Bagaimana pendapat Ibu tentang PJJ, pembelajaran jarak jauh? Kalau menurut saya mah kurang efektif Kenapa? karena tidak tatap muka secara langsung, jadi pemahaman siswa kurang. Apa saja hambatan atau kendala yang dialami selama pembelajaran daring? Kalau pas sinyalnya lup-lup ini, Oh ya, sinyalnya. mm, Terus Airit, Hah? ada lagi nggak? terus makan kuota meren. Oh, benar-benar. Mm. Apakah siswa dapat memahami materi yang telah diberikan oleh guru? Kadang-kadang ya ada yang paham sebagian, kadang ya mungkin kalau nggak paham meren dianya nanya lagi gitu. Apakah hal positif pembelajaran jarak jauh menurut Ibu? Kayak positif nama anak jadi di rumah terus kepantau gitu. Negatifnya Negatif nana meren kurang mudeng, jadi kan kalau tatap muka kan beda lagi pengertiannya gitu. jadi pembelajarannya itu kurang efektif. Ya, kalau menurut saya mah Harapan Ibu untuk kedepannya gimana? kalau menurut saya mah mendingan lebih efektif itu tatap muka. Jadi seandainya pun si anak teh kurang jelas, misalkan nomor ini kurang jelas, jadi kan bisa ditanyakan langsung, dapat jawaban secara langsung sampai dia mengerti. Kalau daring kan nggak bisa. Masuk sekolah secara tatap muka, Mm-mm. tapi protokol tetap dipakai Mm-mm. gitu, secara ketat tentunya, biar anak teh nggak jadi males gitu. Ya, Sakit wae Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari hasil wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pembelajaran daring ini terbilang kurang efektif dikarenakan siswa tidak bertatap muka, sehingga siswa sulit untuk memahami materi, dan juga aplikasi yang sering digunakan oleh siswa pada umumnya yaitu aplikasi WhatsApp untuk media informasi, aplikasi Google Classroom untuk media pengumpulan tugas, dan aplikasi Zoom untuk media berkomunikasi dengan video. Dan juga hambatan dan kendala yang seringkali siswa alami adalah sinyal dan kuota. Dengan adanya pembelajaran daring ini dapat berdampak kepada kemampuan siswa dan juga seringkali kehilangan minat belajarnya. Jadi siswa juga sering merasa bosan, malas, dan harapan pada umumnya dari orang tua yaitu semoga bisa bersekolah kembali, pandemi cepat berakhir, dan juga siswa bisa bersekolah dan bersosialisasi lagi dengan teman dan gurunya. Maka dari itu saran dari saya adalah orang tua seharusnya mendampingi anak dalam proses belajar mengajar, dan juga sebaiknya orang tua melakukan pemantauan terhadap anak sehingga anak lebih fokus dalam belajar. Dan jangan lupa juga sebagai orang tua harus mengajarkan anak tentang etika untuk membentuk sifat yang baik dan berbudi pekerti, karena di sekolah, karena sekarang tidak di sekolah, jadi tidak ada pelajaran tentang etika dan tata krama. Dan tidak lupa juga orang tua harus memberikan dukungan dan motivasi terhadap anak supaya anak tidak kehilangan minat belajar. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan tidak sengaja maupun disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.